Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita melanjutkan kajian pada sore ini, untuk lebih berberkahnya, terlebih dahulu kita kirimkan surah Al-Fatihah kepada Rasulullah, kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru yang pernah mengajari kita, serta para ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Fa irsalur rusuli ni'matun uzma yajibu alaina an nashkurallaha 'alaiha. Diutusnya Rasul merupakan nikmat yang paling besar yang wajib atas kami bersyukur kepada Allah 'alaiha, atas nikmat tersebut. Itu sudah ya. Selanjutnya, wa syukruha innama yakunu bi ta'ati rasulihil karim. Mensyukuri nikmat wa syukruha, mensyukuri nikmat tersebut dengan taat kepada Rasulnya yang mulia, dengan mentaati Rasulnya yang mulia, wa imtithalu amrihi wa jatinabu nahyihi wa ta'zimihi wa tawqirihi wa hubbihi aktsara min hubbina li anfusina linakuna su'ada'a fid dharain. Mensyukuri nikmat tersebut hanya dengan taat kepada Rasulnya yang mulia, wa imtithali amrihi dibaca imtithali karena ma'tuf ke ta'ati, melaksanakan perintahnya, wajatina binahyihi, dan menghindari larangannya, wa ta'zimihi, dan mengagungkannya, wa tauqirihi, dan apa artinya? Menghormatinya, wa hubbihi, dan mencintainya, aktsara min hubbina, lebih besar, min hubbina, dari cinta kami, lebih besar daripada cinta kami, li anfusina, kepada diri kami sendiri, lebih besar daripada cinta kami kepada diri sendiri. Kenapa? Linakuna su'ada fid dharain, agar kami berbahagia, agar kami bahagia di dua tempat, yaitu di dunia dan di akhirat. Sekarang kita kaji nahwu sorofnya. Wa syukruha, wawnya di situ adalah waw istinaf. Wa istinaf itu adalah huruf. Syukru isim fil huruf, isim sigot apa? Isim masdar dari kata syakara
Syakara yashkuru syukran. Syakara yashkuru syukran. Jadi biasa dipakai terima kasih, syukran. Syukran, afwan, julusan, qiyaman, itu semua kedudukannya maf'ulun mutlak kalau berdiri sendiri. Biasa kalau siapkan toh apa namanya? Qiyaman, isti'dadan. Yang mana betul? Ista'id atau isti'dadan? Ista'id itu fi'il amar perintah, isti'dadan itu sigot isim masdar tapi bermakna perintah. Lebih cocoknya itu isti'dadan. Qiyaman isim masdar, isti'dadan juga isim masdar. Kalau alif pakai apa? Isti'dadan, dan itu memang lebih cocok, lebih sopan istilahnya. Isti'dadan, qiyaman, salaman. Pertanyaan, apa kedudukannya semua itu? Maf'ulun mutlak. Syukran, afwan, itu semua maf'ulun mutlak. Kalau berdiri sendiri, di sini bukan syukruha nakirah atau ma'rifah. Ma'rifah karena dia ma'rifah maka kedudukannya sebagai mubtada. Mubtada hukumnya di rafa, tanda rafanya di sini dhamma sebab isim mufrad. Syukru mubtadaun marfuun lil ibtida'i wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu fi akhirih li'annahu ismun mufrad wa huwa mudhafun. Ha dhamirun barizun muttasilun mabniyun 'ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Innama ketika ada huruf inna atau anna bertemu langsung dengan ma-nya di situ bukan ma mausul. Ma-nya di situ adalah ma kafah, harfu kafah. Apa itu harfu kafah? Mengkafah. Fungsinya inna. Fungsinya inna apa? Tansibul isma atau tarfa'ul khabar. Ketika dia bersambung dengan ma, maka fungsinya itu tansibul isma atau tarfa'ul khabar, tidak berfungsi lagi. Dan awalnya bermakna taukid. Ketika dia bersambung dengan ma, itu namanya adatu hasrin. Adatu hasrin, pembatasan. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal perbuatan itu hanya sah dengan niat. Hanya sah, nanti sah ketika dengan niat. Itulah fungsinya inna. Innama, inna yang bertemu dengan ma kafah. Jadi jangan cari inna mana isimnya, tidak ada, karena dia di makfufah. Inna itu makfufah, ma-nya adalah harfu kafah. Kalau mau di-i'rab inna adatu hasrin, begitu saja. Ma harfu kafah, harfu kafatin, huruf kaf kafah. Yakunu itu termasuk amil nawasikh. Amil nawasikh itu ada 3. Kana dan saudaranya, inna dan saudaranya, dhanna dan saudaranya. Kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, dhanna wa akhwatuha. Dia termasuk amil nawasikh. Kenapa dikatakan amil nawasikh? Sebab dia merusak, merusak atau merusak, mengganti, membongkar, bahasa kasarnya. Yang awalnya mubtada masuk kana menjadi isimnya kana, bukan lagi mubtada. Awalnya khobarnya mubtada masuk kana menjadi khobarnya kana. Jadi kana, inna dan dhanna itu masuk kepada jumlah ismiyah, masuk kepada mubtada dan khobar. Awalnya mubtada masuk inna menjadi isimnya inna. Awalnya khobarnya mubtada masuk inna menjadi khobarnya inna. Ini namanya yakunu, amil nawasikh.
Apa fungsinya yakunu? Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Saudaranya kana dhalla bata soro laisa adha asbaha amsa madama mazala ma bariha manfakka. Banyak ya. Yakunu fi'lun mudhari'un naqisun marfu'un litajarrudihi anin nawasibi wal jawazim. Fi'il mudhari itu tanda apa namanya? Fi'il mudhari itu yang rofa bukan amil lafzi, sama halnya mubtada bukan amil lafzi tapi amil ma'nawi. Beda kalau khobar. Kalau khobar yang rofa'i adalah mubtada. Kalau fa'il yang rofa adalah fi'il ma'lum. Kalau maf'ulun bih apa nasab ki? Apa amilnya? Fi'il muta'addi. Kalau fi'il mudhari apa amilnya? Tidak ada. Berarti bukan amil lafzi namanya, tapi amil ma'nawi. Amil itu ada dua, ada namanya lafziyun, ada namanya ma'nawiyun. Apa amil ma'nawinya? Litajarrudihi anin nawasibi wal jawazimi. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahira fi akhirih li'annahu al-fi'lul mudhari'u sahihul akhir alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Mana isimnya yakunu? Dhamirun barizun mustatirun. Apa? Jawazan atau wujuban? Jawazan takdiruhu huwa ya'udu ila ya'udu ila ma. Ma itu ma apakah? Saya tadi katakan ma itu adalah bukan isim. Ma itu adalah huruf. Makafa. GJE. Yakunu isimnya kembali ke apa yang menjadi apa ya? Pikir ki. Wa syukruha innama yakunu bi ta'ati Rasulihil Karim. Dan mensyukurinya itu, mensyukuri nikmat yang agung itu hanya dengan taat. Berarti yakunu isinya kembali ke syukru. Kembali ke ma itu bukan isim mausul. Ma itu adalah ma kafa. Inna ma yang bertemu dengan inna, ma yang bertemu dengan anna itu bukan ma mausul. Itu namanya ma kafa. Ingat itu. Kalau makafa bukan isim, huruf. Ismuha dhamirun barizun muttasilun mabniun ala wa ismuha dhamirun mustatirun jawazan taqdiru huwa ya'udu ila syukru. Bi ta'ati bi alba'u harfu jarrin ta'ati majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihi al-kasratu adh-dhahiratu fi akhirih li'annahu ismun mufrad wa huwa mudhafun. Rasuli karena ta'ati mudhaf berarti rasuli itu mudhafun ilaih. Ada isim nakiro bertemu dengan isim nakiro yang bukan sifat berarti itu susunan idhofah. Nakiro bertemu nakiro sifat berarti itu susunan naat man'ut. Nakiro bertemu nakiro bukan sifat itu susunan idhofah. Berarti penting untuk tahu apa itu isim-isim sifat. Rasuli isim sifat atau bukan? Bukan. Makanya nakiro ketemu nakiro. Apalagi ini sandar lagi kepada isim ma'rifah, berarti susunan idhofah. Ta'ati wa huwa mudhafun, rasuli mudhafun ilai wa huwa mudhafun lagi. Karena sandar kepada al-ha'u dhamirun barizun muttasilun mabniun 'alal kasrati fi mahalli jarrin mudhafun ilai. Al-karim itu isim sifat atau bukan? Isim sifat. Ada isim sifat curiga dia sebagai na'at. Apa syaratnya sehingga bisa menjadi na'at? Ketiga
Mutabaqah. Mutabaqah kah? Sesuai dengan sebelumnya. Al-Karim nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah. Rasul ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Berarti ma'rifah ketemu ma'rifah sifat sama dengan na'tun man'ut. Siapa yang mulia? Rasulnya. Rasulnya yang mulia. Berarti Al-Karimi na'tun li rasulihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahiratu fi akhirih li'annahu ismun mufrad. Mana khabar dari syukru? Mana khabarnya syukru? Al-jumlatu min ini jumlah fi'il atau jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah ya? Jumlah fi'liyah. Ini jumlah apa ini? Mubtada khabar dimasuki amil nawasih, berarti jumlah. Untuk lebih amannya, wal jumlatu min yakunu ma'asmihi wa khabarihi. Jumlah dari yakunu bersama isimnya, yakunu ma'asmiha wa khabariha fi mahalli raf'in khabar. Atau wal jumlatul fi'liyah, itu saja. Wal jumlatul fi'liyah fi mahalli nasbin fi mahalli raf'in khabar. Kalau jumlahnya fi'il fa'il maf'ul, wal jumlatu minal fi'li wal fa'il wal maf'ul bihi. Kalau mau anunya terperinci lagi. Kalau jumlahnya mubtada khabar, wal jumlatu minal mubtada wal khabar fi mahalli kalau khabar fi mahalli raf'in khabar, kalau hal fi mahalli nasbin halun. Kalau mau simple bilang saja wal jumlatul ismiyah fi mahalli wal jumlatul fi'liyah fi mahalli, begitu. Kalau mau simple. Wa imtitsali amrihi. Imtitsal itu dari kata apa? Dari kata apa, Nela? Imtathala. Oh, imtathala, imtathala. Imtathala yamtathilu imtithalan wa mumtathalan fahuwa mumtathilun wa dzaka mumtathalun. Imtathilna tamtathil mumtathalun. Imtathala itu sawazan dengan ifta'ala. Ifta'ala itu mazid 2. Huruf tambahannya apa? Alif dan ta. Huruf aslinya di sini imtathala apa? Mim, sa dan lam. Mathala. Wamtithali. Kenapa dibaca wamtithali? Matuf ke mana? Ta'ati. Jadi mensyukuri. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah? Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat yang diberikan kepada Allah? Yaitu dengan diutusnya seorang Rasul. Satu, dengan taat kepada Rasul. Yang kedua, wamtithali amrihi. Melaksanakan perintahnya. Wamtithali ma'tufun ala ta'ati. Majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahiratu fi akhiri li'annahu ismu mufrad wa huwa mudhafun. Amri mudhafun ilaih. Amri itu dari kata amara ya'muru amran. Amri kenapa dibaca jar? Sebab menjadi mudhafun ilaih. Amrihi, hi-nya di situ isim nakiro sandar kepada isim domir, berarti hi-nya adalah mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih itu hukumnya jar. Tanda jarnya di sini apa? Tidak ada, sebab ini adalah isim mabani. Isim mabani dirofa, dinasab atau bisa dijar, tapi tidak ada tanda i'rabnya. Wamtithali amrihi, melaksanakan perintahnya.
Apalagi wajatinabi, wawnya situ waw atof juga, jitnabi matuf juga ke taati. Dan menjauhi ijtinabi dari kata ijtanaba yajtanibu ijtinaban, wajatinabi nahyihi dan menghindari menjauhi larangannya. Nahyi dari kata naha yanha nahyan. Kenapa dibaca nahyi? Sebab dia mudhofun ilaih. Karena bertemu lagi kepada isim domir berarti dia lagi mudhof. Isim domirnya itu mudhofun ilaih. Wa imtithali amrihi wajtinabi nahyihi. Tidak usah dibaca alifnya, sebab alifnya di situ namanya hamzah wasol. Wa imtithali tidak usah, langsung saja wam tithali. Wa ijtinabi tidak usah bilang wa ija, langsung saja wajtinabi nahyihi. Apa cuma itu? Tidak. Wa ta'zimihi, ta'zimi itu matuf lagi ke taati. Ingat ya, ingat. Kenapa sakit kok? Flu. Kenapa bibirmu itu bengkai? Coba lihat Rana. Oh. Gara-gara minum es. Wa ta'zimi, itu ciri khasnya ma'atof. Itu ciri khasnya matuf. Dia selalu matuf kepada sejenisnya. Kalau isim masdar, cari isim masdar yang menjadi matuf olehnya. Kalau fi'il madi, cari fi'il madi. Contoh, Allahumma sholli, itu fi'il amar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallama atau wasallim. Salim. Kenapa? Karena salim matuf ke sholli. Seandainya sallallahu alaihi wasallama, sholla fi'il madi, sallama fi'il madi. Sholla yusolli tasliyan, sallama yusallimu tasliman. Wa ta'zimi isim masdar, cari isim masdar yang kembali. Semua isim masdar itu kembali ke taati. Taati itu isim masdar dari kata ata'a yuti'u itaatan. Cuma ini bukan masdar kiasinya, masdar suma'i, isim masdar. Wa imtithali isim masdar juga matuf ke taati. Wajtinabi matuf ke taati. Ta'zimi juga matuf ke taati. Dari kata apa itu ta'zimi? Dari kata azzama yu'azzimu ta'ziman. Azzama yu'azzimu ta'ziman. Wa tauqiri dari kata apa? Waqqara yuwaqqiru tauqiran. Cuma dibaca tauqiri karena kedudukannya sebagai matuf lagi ke taati. Begitu seterusnya. Wa hubbihi dan mencintainya. Wa hubbihi dan mencintainya. Aksaro kedudukannya sebagai apa di situ? Maf'ul mutlak. Bisa hal, bisa maf'ul mutlak. Kalau kita jadikan maf'ul mutlak, kita harus konsisten. Maf'ul mutlak itu adalah isim masdar yang datang dari fiilnya. Jalasa Muhammadun julusan. Julusan itu maf'ul mutlak sebab dia isim masdar dari kata jalasa. Kalau aktsara mau kita jadikan sebagai maf'ul mutlak, mana nunya? Fiilnya. Kalau begini keadaannya berarti harus kita takwil. Ada fiil yang dibuang. Ada fiil yang dibuang. Wa hubbihi bisa
hubban aktsara bisa ukatsiru ada yang dibuang hubban wa hubbihi hubban aktsara wa hubbihi hubban aktsara. Aktsara sebenarnya jadi naat, cuma dibuang maf'ul mutlaknya, naatnya yang menjadi maf'ul mutlak. Itulah biasa disebutkan naibul maf'ulil mutlak, pengganti maf'ul mutlak. Contoh di dalam ayat dikatakan wazkurullaha katsiran, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Katsiran maf'ul mutlak. Takdirnya apa? Wazkurullaha dzikran katsiran. Dzikran sebenarnya yang menjadi maf'ul mutlak, cuma dibuang, tidak disebut. Langsung saja katsiran. Katsiran kalau ada dzikran, katsiran menjadi naat, zikir yang banyak. Itu menjadi naat. Cuma dibuang dzikran, naatnya dijadikan maf'ul mutlak. Kalau ini dibuang juga wa hubbihi hubban aktsara. Hubban sebenarnya jadi maf'ul mutlak dari kata hubbi, isim masdar yang beramal. Cuma dibuang naatnya yang menjadi maf'ul mutlak. Kalau mau ada pentakwilan, ada mutakdir aula minat takdir. Tidak ada pentakdiran itu lebih diutamakan, lebih utama daripada ada pentakdiran. Kalau bisa tidak ada yang dibuang, tidak usah dibuang. Coba kalau jadi hal ciri-cirinya jadi naat. Ciri-cirinya itu berupa isim sifat dan mencintainya dalam keadaan banyak. Maksudnya cintainya itu adalah dalam keadaan banyak. Dia atau hubbinya dalam keadaan banyak. Apa yang banyak? Mencintainya, nyanya atau cintanya? Cintanya atau? Cinta itu nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah. Kalau kita jadikan aktsara jadi hal, kita harus cari mana sahibul hal. Antara hal dengan sahibul hal harus berlawanan dari segi nakirah ma'rifah. Aktsara nakirah, hubbi juga hubbi itu ma'rifah. Berarti aktsara bisa jadi halun tanpa ada yang dibuang. Jadi maunya jadi apa? Hal lebih amannya supaya tidak ada yang dibuang. Kecuali kalau mau ki apa namanya? Buang-buang. Jadikan saja naibul maf'ulil mutlak. Naibul maf'ulil mutlak. Sekali lagi saya ulangi, kalau aktsara kita jadikan sebagai maf'ul mutlak, itu takdirnya wa hubbihi hubban aktsara, dan mencintainya dengan cinta yang lebih banyak. Berarti cintanya di sini yang lebih banyak. Min hubbina, dari cinta kami. Kalau kita jadikan hal dan mencintainya dan mencintainya dalam keadaan cinta yang sama sebenarnya. Maf'ul mutlak hal itu mau sama artinya. Dan mencintainya dalam keadaan banyak. Cintanya yang banyak tuh. Cintanya yang dalam keadaan banyak. Sama. Jadi mau jadikan hal boleh, mau jadikan maf'ul mutlak boleh. Kita mau pilih, mau mentakdirkan atau tidak mau. Aktsara min hubbina, min harfu jarrin, hubbi majrurun bimin, dari kata habba ya hubbu hubban. Hubbina hubbi majrurun bimin wa huwa mudhafun ismud dhamir wa huwa ismud dhamir fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Li anfusina, lamnya situ adalah huruf jar. Anfusi majrurun bil lam wa huwa mudhafun, nanya di situ mudhafun ilaihi. Linakuna, lamnya adalah lam jar atau lam apa? Lamut ta'lil, lamukai
Lam bertemu isim itu lam jar. Lam yang bertemu fiil bisa saja lamul amri, bisa saja lamul juhud, bisa saja lamul kai atau lamul ta'lil. Kalau artinya hendaklah, berarti itu namanya lamul amri, dan fungsinya lamul amri itu menjazam. Di sini sudah jelas-jelas bukan lamul amri. Seandainya dijazam, nakun tidak ada wawunya. Toh? Walam yakun, walam yakul lahu yakun, tidak ada wawunya. Bukan walam yakun lahu, bukan. Tapi dibuang wawunya. Tapi di sini ada wawunya, berarti sudah jelas bukan lamul amri. Berarti antara lamul amri dan antara lamul juhud dan lamul ta'lil. Bagaimana cara membedakan ini lamul juhud, ini lamul ta'lil? Kalau ada kana sebelumnya itu namanya lamul juhud. Kalau tidak ada itu namanya lamul ta'lil atau lamul kai. Ada tidak kana? Tidak ada. Berarti namanya lamul kai. Kalau lamul kai artinya agar. Kalau lamul juhud itu nafi. Nafi kalau lamul juhud. Kalau lamul ta'lil itu agar, sebab. Kenapa kita mencintainya? Kenapa kita melaksanakan perintahnya? Kenapa menghormatinya? Kenapa taat kepada Rasul? Linakuna, agar kami su'ada'a. Khabar dari nakuna itu adalah su'ada'a, bahagia. Su'ada'a khabarun nakun mansubun wa lamatu nasbihi al-fatihatu adh-dhahiratu fi akhirih li'annahu jam'u taksir. Sa'idun, su'ada, shadiqun, asdiqa, alimun, ulama. Agar kami bahagia fid darain, di dua tempat. Jamak taksir, isim ghairu munsharif. Astagfirullah. Tapi cocok jamak taksir juga ini karena maknanya jamak. Tapi kalau dari segi i'rab kita katakan isim ghairu munsharif. Kenapa? Karena tidak bertanwin. Pertanyaan, kapan jamak yang berakhiran hamzah itu dikatakan ghairu munsharif? Apa jamaknya juz'un? Ajza'un. Bertanwin tidak? Bertanwin, berarti munsharif. Su'ada, sa'idun, su'ada'u, tidak bertanwin, berarti namanya ghairu munsharif. Sama-sama di belakangnya ada hamzah. Aduwun, a'da'un, aduwun, a'da'un, sama-sama ada di belakangnya hamzah, tapi ini bertanwin. Pertanyaan, kapan dikatakan ghairu munsharif, kapan tidak? Hamzah yang ada pada jamak taksir itu ada 3. 1 hamzah asli, 1 hamzah asli, 2 hamzah apa dilah? Lupa imidillah. Hamzah apa? Hamzah munqalibah. 3 hamzah apa lagi 3? Hamzah zaidah. Hamzah asli, hamzah munqalibah, hamzah zaidah. Pertama hamzah asli. Hamzah asli, kenapa dikatakan hamzah asli? Sebab dari sononya ada hamzahnya. Dari isim mufradnya memang sudah ada hamzahnya. Ajza'un, apa mufradnya? Juz'un, berarti ada hamzahnya. Hamzahnya itu hamzah apa namanya? Asli. Yang kedua hamzah munqalibah.
Hamzah munqalibah itu mati. Boleh. Hamzah munqalibah itu isim mufradnya berakhiran huruf illat waw atau ya. Waw atau ya. Lam fiilnya pada isim mufrad itu berakhiran waw atau ya. Sehingga jamaknya nanti itu dikolab, dibolak, dibalik menjadi hamzah. Dibolak atau dibalik menjadi hamzah, dikolab. Aduwun menjadi a'daun. Dari waw menjadi hamzah. Ghaniyun menjadi agniyaun. Dari ya menjadi hamzah. Itu namanya hamzah munqalibah. Hamzah asil qalab. Yang terakhir hamzah zaidah. Isim mufrad tidak ada hamzahnya, tidak ada juga huruf waw atau ya, tapi ketika jama' ada hamzah tiba-tiba muncul. Itu namanya hamzah zaidah. Apa anunya ini? Suada mufradnya Sa'idun ada tidak hamzahnya terakhir? Tidak ada. Berarti hamzahnya nanti di jama' taksirnya itu adalah hamzah zaidah. Kemudian di antara tiga ini mana munsharif, mana ghairu munsharif. Yang ghairu munsharif ketika hamzah zaidah. Itu saja. Yang ghairu munsharif ketika hamzah zaidah. Jadi saya tanya, suada ini isim fil huruf. Isim mufrad mutanna atau jama'? Jama'. Munsharif atau ghairu munsharif? Ghairu munsharif. Alasannya apa? Ghairu munsharif kan ada dua, illatun wahidah dengan illatani. Di sini alasannya apa? Berakhiran alif hamzah zaidah, itulah yang menjadi alif mamdudah. Berakhiran alif mamdudah. Kenapa hamzahnya di situ dikatakan hamzah mamdudah, alif mamdudah? Sebab hamzahnya adalah hamzah zaidah. Tidak semua hamzah itu alif mamdudah. Yang menjadi ghairu munsharif itulah yang alif mamdudah. Kalau alif mamdudah tidak. Kapan dikatakan alif mamdudah? Ketika hamzahnya adalah hamzah zaidah. Kalau hamzah asli bukan alif mamdudah. Ya, itu saja untuk sore ini. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.